Halo, apa kabar semuanya? Sahabat sehat, dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Masih stay di rumah atau sudah beraktivitas? Oke, hari ini tuh kita mau sharing tentang yang namanya bahaya usus kotor. Nah, jadi kadang satu ini yang paling jarang mendapat perhatian dari kita semua, yang namanya usus kita. Sementara faktanya bahwa kesehatan itu adalah tergantung ya, sangat dipengaruhi oleh seberapa sehatnya, seberapa bersihnya usus kita. Makanya perhatikan, banyak sekali hari ini ya bermunculan masalah-masalah kesehatan itu, ternyata setelah ditelusuri sumber utamanya itu adalah terkait dengan usus. Sahabat sehat sekalian, oke, pentingnya usus ini untuk kita jaga karena dia berkaitan dengan banyak banyak masalah ya, banyak masalah kesehatan. Oke, usus kotor ini ya, usus menjadi kotor itu tentunya karena penumpukan makanan, sisa makanan, sampah makanan di dalam usus kita. Sahabat coba perhatikan, eh, pipa saja atau selang saja yang dilewati oleh air yang kita lihat bersih, eh, pada akhirnya dia akan mampu mengotori yang namanya ya, kalau tidak dibersihkan. Perhatikan, sahabat sehat, pipa pun atau bahkan selang itu biasanya kotor ya, penuh dengan kotoran lumut, apalagi dengan usus kita. Nah, saya hari ini berbagi tentang kenapa kita harus sedikit memperhatikan namanya usus. Nah, karena kita lihat ya, fakta medis. Fakta medis itu bahwa 70% racun dalam tubuh kita itu berasal dari tadi itu usus besar yang kotor ya. Jadi 70% itu, dan ini kaitannya dengan nah ini dia faktor resiko ya. Jadi faktor resiko terhadap masalah-masalah seperti kanker, kemudian dia kolesterol, kemudian prostat ya, prostat. Jadi sahabat yang punya masalah dengan penyakit-penyakit, bukan penyakit menular ya, degeneratif, itu coba perhatikan munculnya parasit, cacing pita ya, di dalam usus ya, itu menyebabkan toksin ya. Toksin itu akan mengumpul di dalam usus kita. Oke sahabat, itu dia. Jadi usus kita ini penting sekali untuk dijaga untuk tetap sehat. Nah itu bahayanya ya, bahayanya itu luar biasa ke hipertensi. Kemudian nanti pengaruhnya juga akan mempengaruhi imunitas ya, metabolisme tubuh kita. Jadi akan terganggu. Jadi sahabat, kalau yang merasa suka pegal-pegal ya, bangun tidur nggak enak ya, suka cepat masuk angin, muncul jerawat dan lain sebagainya, itu semua dipengaruhi oleh yang namanya usus kotor kita. Nah, kemudian akibatnya juga nanti sistem hormon kita ya, hormon kita menjadi tidak seimbang. Nah, di sini dia mulai. Kalau sudah tidak seimbang hormonnya, maka kaitannya dengan apa? Tadi saya sebut jerawat muncul. Jadi kalau udah muncul jerawat itu salah satunya karena hormon kita ya, hormon kita. Dan biasanya ada jerawatnya susah sembuh. Nah, susah sembuh itu ternyata karena tadi, coba bersihkan. Kalau sudah bersih ususnya, kemudian pasti dia akan jauh lebih baik. Kemudian apalagi untuk perempuan. Nah, perempuan biasa ada masalah dengan masalah bulanannya. Itu menstruasinya menjadi tidak teratur. Nah, itu pengaruhnya juga karena pengaruh hormon yang tidak seimbang akhirnya mengganggu jadwalnya. Nah, seperti itu jadwalnya, ataupun ada efek lain yang lebih berat kalau saat itu datang. Kemudian apalagi buang air besar. Jadi BAB kita menjadi sangat
tidak teratur juga, susah BAB ya. Salah satunya itu susah BAB. Dan kemudian kita menjadi apa? Pokoknya mau makan gitu, suka ngemil gitu. Jadinya kita karena tadi hormon jadi tidak stabil ya, tidak seimbang, kita jadinya suka ngemil. Nah, bahayanya lagi kalau suka ngemil tadi apa? Bahayanya itu tadi pasti ya, naik berat badan deh ya, kayak gitu, naik berat badan. Banyak yang tidak baik akibat dari kita sudah ngemilnya sembarang aja karena tadi hormonnya. Kemudian bahaya berikutnya adalah betul sekali ini dia, kita lebih rentan terkena resiko penyakit organ dalam tubuh kita. Jadi akan ada beresiko terhadap organ-organ vital kita, jantung kita, pembuluh darah kita ya, pembuluh darah, jantung, hati, yang seperti itu. Jadi itu bahaya daripada usus kotor. Nah, teman-teman cari solusinya. Solusinya kembali ke pola makan sehat. Ujung-ujungnya adalah kita perbaiki karena sumbernya tadi adalah makanan kita. Jadi makanan itu adalah penyebab usus kita menjadi kotor. Maka yang harus kita lakukan adalah simpel. Kita kembali memperhatikan makanan kita. Oke guys, ingat perhatikan makanan. Kata para dokter, perhatikan makanannya. Betul sekali. Nah, bagaimana kita memperbaiki pola makan kita? Itu ternyata harus ada ilmunya. Nah, seperti itu. Seperti saya, alhamdulillah berkat memperbaiki pola makan, saya sudah berhasil. Salah satunya memperbaiki, alhamdulillah saya yakin bahwa usus saya makin membaik karena saya sudah berhasil buang sekitar 14 kilo. Seperti itu, 14 kilo ya. Oke guys, itulah bahaya usus kotor ya, bahaya usus kotor. Jadi pada akhirnya akan mempengaruhi hormon Anda. Nah, oke, akan mempengaruhi keseimbangan hormon. Oke, sampai jumpa di seri berikutnya. Tetap sehat, tetap di rumah, jaga keluarga Anda. Tetap sehat bersama. Bye bye.